Oke, baik. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi, Pak. 11.33 ya. Gimana nih kabarnya ini? Oke saja atau masih bertahan? Sehat, Pak. Sehat ya? Luar biasa. Baik, luar Sehat, biasa. Pak. Sehat-sehat. Sehat ya. Absensi dulu ini 26, wah ini berarti kurang satu. Yang nanti masukkan absensi ya, yang linknya nanti saya kasih ke WA ya. Jadi nanti silakan absensi di sana ya. Untuk mengawali hal yang baik ya, mari kita berdoa ya, seperti biasa. Mohon untuk Lanang pimpin doa teman-temannya ya. Dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran TJPLR ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lanang ya. Baik, untuk berikutnya mungkin seperti hal yang saya jelaskan kemarin ya, untuk fiber optik ini ya, di mana kemarin masih ingat seperti TNI ya, ada angkatan darat ya, angkatan laut dan angkatan udara ya. Kalian ingat aja untuk angkatan darat ya, seperti biasa ya, kalau ada galian-galian itu angkatan darat ya. Nah, terus loh, kalau yang angkatan apa? Ya itu kabel bawah laut itu ya, nanti ada filmnya. Dan juga loh, kalau angkatan udara itu yang ditancapkan di sutet atau tiang-tiang listrik. Jadi kan angkatan udara seperti itu. Oke, untuk yang ini nanti ya bisa dilihat, kita bisa mempelajari di sini juga. Ini mind map yang saya buatkan untuk kalian biar mudah untuk dipelajari. Ya. Oke, sebelum saya masuk pada pelajaran ya, saya mau sedikit memberikan kata-kata bijak ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, jadi jangankan kita ya, perusahaan sebesar Nokia, ya Fuji, itu kan mereka itu tidak menyiapkan masa depan mereka ya, anak-anak dan lain sebagainya. Ternyata bagaimana? Sudah dikalahkan oleh apa itu namanya perusahaan-perusahaan yang sudah menyiapkan diri mulai dini. Ya, untuk hari ini ya, kalian bisa baca dulu ya untuk tujuan akses pengetahuan ya. Mungkin minta tolong Adrian bisa dibacakan. Tujuan pembelajaran untuk aspek pengetahuan. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis fiber optik secara tepat dan benar melalui diskusi dan literasi diambil dari modul dan sumber internet. Minta tolong Jeko dibacakan untuk yang A saja. Tujuan pembelajaran untuk aspek penampilan. Peserta didik dapat mempresentasikan, menjelaskan konstruksi kabel fiber optik tepat dan cermat melalui diskusi dan presentasi. Nah, ini ya, mari kita lihat dulu. Namun kita bahas dalamnya ya. Dalam tadi kan istilahnya masuk pada apa itu namanya laut, udara dan darat. Satu kabel ya modelnya itu ada ya seperti ini. Ini namanya single mode ya. Single mode ini ya istilahnya bisa dikatakan cahayanya itu cuma satu. Ya, tidak ada yang lain. Cuma satu. Keunggulannya jaraknya itu jauh sekali. Ya bisa dikatakan kalau tadi itu naik taksi, ini naik bis ya. Jadi kalau ini nih satu kabel itu bisa dihuni 2 sampai 3 ya, atau 4 ya. Ada satu yang straight, ada yang apa itu lebih dari satu pencahayaan ya. Satu cahaya atau satu cahaya itu mewakili satu data. Mungkin karena kalau di multimode ini data yang dimuat bisa lebih banyak, Pak. Kayak misalnya kayaknya 10 giga kalau nggak salah. Nah, ini ya untuk konstruksi kabel ya, konstruksi kabel. Ini pertama yaitu kabelnya itu kabel duct ya. Ini kabel duct ini ya, ini biasanya kabelnya itu bisa dikatakan langsung dipendam ya. Jadi istilahnya sudah ada ductnya atau pelindung. Oke. Nah, kalau ini kabel angkatan udara ya, jadi kabel udara ya yang seperti tadi ya bisa di apa itu namanya sutet ya atau kabel ketegangan tinggi. Tapi kalau di perkotaan biasanya tiang-tiang listrik atau tiang telepon biasanya ya seperti itu. Beberapa macam konektor dari fiber optik.
optik ya. Yang tadi ya yang hitam-hitam tadi masuk ke sana terus kabelnya itu biasanya modelnya orange. Nah, ini ya tadi yang kita pelajari jenis kabel ya, konstruksinya itu bagaimana. Tadi ada yang di tanah, ada yang di laut, ada yang di udara, terus juga konektor-konektor yang lain. Jadi nanti ada sebuah perusahaan yang istilahnya melewati selat lah ya, kita anggap selat aja. Oke, baik. Untuk tugas ini ya saya berikan apa itu namanya untuk mode diskusinya. Silakan nanti kalian berkelompok. Satu kelompok itu 3 orang ya. Jadi istilahnya ada 9 kelompok ya nanti. Jadi untuk kelompoknya mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, silakan. Itu kan tadi ada yang pakai submarine, Pak. Nah, itu kan tebel itu isinya apa aja tuh, Pak? Kok tebel gitu? Aslinya core-nya itu sama, Evan. Aslinya core-nya itu sama. Tahu kan core-nya? Yang rambut. Iya, tahu. Iya. Namun yang menjadi tebel itu kan dia itu harus dilindungi. Kalau di laut atau di angkatan laut itu kan biasanya terumbu karang dan lain sebagainya kan sangat apa ya cepat ya. Jadi istilahnya pasti beda ya. Jadi struktur itu ditanam ditanam di laut, ditanam di darat ataupun di udara. Ya. Sesi chat sudah saya tutup dulu. Waktunya Stephen menyajikan hasil karya yang diskusinya ya, silakan. Jadi dari permasalahan yang diberikan tadi, bagaimana ketiga gedung ini bisa terhubung? Di sini saya menggunakan media kabel fiber optik untuk menghubungkan tiap gedung ini. Nah, dari gedung 1 ke gedung 2 ini, dia menggunakan bukan instalasi, tapi konstruksi FO via udara. Nah, setelah itu, jadi begini ya, baik, sudah diberikan gambaran untuk kelompoknya Stephen ya. Memang kita bisa memberikan wawasan dalam hal pemilihan kabel, jenis kabel yang ada ya. Bisa aja kan ini langsung aja saya masukkan pakai bawah tanah. Lah, untuk bawah tanah ya kita kan juga pembiayaannya juga tinggi ya. Belum lewat sawah atau apa. Tetapi kalau ada istilahnya ada sutet ini atau tegangan tinggi ini ya kita manfaatkan ya. Oke, jadi kesimpulannya ya untuk materi ini ya kita bisa memakai kabel yang ada ya dengan jenis-jenis yang ada, misalkan instalasi untuk laut, udara dan darat ya. Kita bisa memilih kalau perkotaan itu bagaimana, kalau apa itu istilahnya jaraknya cukup jauh itu bagaimana. Ya itu kesimpulannya kita bisa melihat dari seperti ini ya. Ini Gavin belum mengerjakan secara baik ya, nanti berurusan dengan saya, enggak apa-apa ya. Oke, nanti pendalamannya bagaimana? Nanti saya akan beritahu penjelasannya ya. Terus untuk materi berikutnya ya, minggu depan ya, kita akan masuk pada materi peralatan fiber optik ya. Nanti ini biasanya ini saya minta tolong untuk Lanang bisa tutup dalam doa, mengakhiri yang baik dengan yang baik ya. Dipersilakan Lanang untuk saya minta tolong doa kameranya dinyalakan sebentar ya, seperti itu. Oke, baik. Silakan Lanang. Untuk menutup pelajaran TJPL hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Lanang sudah pimpin doa kelas virtual kita ya. Dan nanti di di LMS itu minta tolong untuk dikerjakan ya untuk yang penilaian diri. Di situ ada penilaian diri. Silakan untuk bagaimana sih setelah kalian mengikuti ini ya, nanti kita buat evaluasi untuk pelajaran berikutnya. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung di kelas virtual TJPL saya ya. Selamat pagi ya dan silakan untuk bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Oke, baik. Terima kasih ya.